Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bu, kami mahasiswa Unindra program studi bimbingan dan konseling kelas R5G. Kami dari kelompok 4. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kegiatan mendukung. Sebelumnya kami perkenalkan dulu masing-masing dari kami. Nama saya Fajar Elektrisyana Putra, biasa dipanggil Fajar. Silakan yang lain. Nama saya Mila Nurfahla, biasa dipanggil Mila. Nama saya Adita Liani, biasanya dipanggil Adita. Nama saya Jenny Yuliani, biasa dipanggil Jenny. Nama saya Novalina, biasa dipanggil Nova. Nama saya Siva Fauzia, biasa dipanggil Siva. Nama saya Laila Tusipa Sonia Fauzia, biasa dipanggil Siva. Nama saya Brigita Becky, biasa dipanggil Gita, Bu. Sudah semuanya, jadi saya juga bingung, maaf Bu kalau agak-agak aneh. Jadi kegiatan wawancara ini topiknya tentang alih tangan kasus. Jadi pertanyaannya seputar profesi Ibu sebagai psikolog dan seputar kasus-kasus yang pernah Ibu tangani. Siapa yang mau nanya pertama, silakan. Ibu maaf, Fajar maaf kalau misalkan tiba-tiba kepotong. Ini kita nggak mau perkenalan dulu gitu atau nanya-nanya ibunya. Kasihan loh kalau misalkan ibunya baru masuk terus kita langsung nanya pertanyaan ke ibu, kayaknya langsung tegang suasananya ya Bu ya. Terserah aja, saya mah ikut aja. Teman-teman gimana butuhnya? Kalau boleh tahu, kira-kira nama lengkap Ibu siapa? Kalau bisa, Ibu juga mau perkenalan diri biar kitanya juga tahu gitu, Bu. Jadi kita nanyanya juga santai. Oke, boleh. Boleh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh, saya udah diundang. Nama saya Anindya Dewi Paramita, tapi biasanya dipanggil Mita. Biasanya saya adalah psikolog anak dan juga kebetulan dosen di salah satu fakultas di Jakarta, fakultas psikologi di Jakarta. Biasanya mahasiswa saya maupun klien-klien saya panggil saya Mbak Mita. Jadi kalau teman-teman mau panggil saya Mbak Mita juga boleh, mau panggil Ibu juga boleh, senyamannya aja. Apalagi barangkali yang mau ditanya? Berarti kita manggilnya Ibu Mita ya, Bu ya? Boleh. Ini kalau misalkan kita langsung ke topik pertanyaan juga nggak enak karena Ibu juga baru perkenalan. Kira-kira waktu pertama kali kita minta tolong kesediaan Ibu untuk kita wawancarain, ada nggak sesuatu yang terlintas di benak Ibu kayak
ini mau wawancara apa ya, ini nanti mahasiswa dari mana ya gitu loh. Kayak ada rasa penasarannya nggak Bu sama kita gitu loh. Iya, kemarin itu yang menghubungi saya Mila ya. Memang yang pertama kali saya tanya tuh wawancaranya tentang apa, karena khawatirnya takutnya malah jadinya nggak bisa membantu teman-teman semua karena barangkali yang mau dicari tahu di luar kapasitas saya atau di luar kompetensi saya, tapi kan ternyata enggak. Jadi kebetulan karena topiknya cukup umum, ya udah, dan sekarang juga waktunya kebetulan bisa ketemu yang pas, kenapa enggak? Oh, iya. Kita juga kemarin sempat minggu kemarin ya Bu, atau beberapa minggu yang lalu kan harusnya mohon maaf ya, kita mundur jadinya jadwalnya karena ada kita langsung kayak jadi nggak enak banget kan kita mau wawancara tapi ternyata ibunya berhalangan karena ibu lagi nggak fit ternyata. Tapi kira-kira gimana keadaan ibu sekarang? Udah sehat Bu? Udah sehat alhamdulillah. Gitu aja kiranya. Sebenarnya kayak basa-basi ya Bu. Ibu juga masih mikir ini pasti basa-basi dulu Enggak loh, basa-basi itu atau yang disebut basa-basi ini sebenarnya adalah langkah yang penting sebetulnya untuk membangun hubungan sama orang. Apalagi kita sebelumnya belum pernah ketemu kan. Kalau misalnya wawancara terus langsung nanya-nanya, malah jadinya lebih nggak enak. Kalau kayak gini kan lebih cair. Saya makanya dari tadi nunggu aja dari kalian, karena kan saya juga nggak enak kalau tiba-tiba mau memperkenalkan diri padahal nggak dikasih panggung. Oke, Ibu, namanya Ibu Mita. Kita udah nggak tegang lagi, jadinya kita lebih santai nanyanya, Bu. Iya, santai aja lah. Oke, ini berarti udah bisa langsung masuk sesi pertanyaan ya, Bu ya? Boleh. Oke, buat teman-teman yang mungkin udah nggak tahan, udah nggak sabar mau nanya, dipersilahkan biar aku bisa mute dulu. Saya Bu mau bertanya Bu. Ya, silakan. Jadi Ibu ini sekarang bertekun jadi seorang psikolog ya Bu. Bisa diceritakan sedikit riwayat pendidikan Ibu? Oke, ya. Saya psikolog, kebetulan saya adalah psikolog klinis anak, jadi fokusnya menangani masalah anak-anak dan paling nyerempet-nyerempetnya masalah pengasuhan, masalah keluarga, tapi kasus-kasus yang saya tangani kliennya adalah klien anak-anak. Pendidikan ya tadi yang ditanya, saya sekolah S1 dan S2 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi sekolahnya S1 dulu, S1 dulu, terus kemudian lanjut S2 profesi ngambil jurusannya klinis anak. Gitu. Untuk menjadi psikolog itu membutuhkan waktu berapa lama ya, Bu? Sekolahnya? Iya. Oke, kalau di Indonesia, di sini, berdasarkan pengalaman, S1 sih standar ya, idealnya 4 tahun, ya plus minus, kalau plus bisa lulus 3,5 tahun kalau ada rezeki dan ada usahanya. Kalau nambah-nambah ya bisa plus-plus lah, 4 tahun plus-plus. Terus kalau lulus S1 itu biasanya kita masih disebutnya sarjana psikologi, belum bisa jadi psikolog. Disebutnya kalau di dunia psikologi itu ilmuwan psikologi masih, jadi belum bisa berpraktek. Kalau tahu berpraktek itu mesti ambil S2 profesi. Zaman saya, S2 profesi itu standarnya adalah pendidikannya 2 tahun. Tapi kalau saya nggak salah, kurikulumnya terakhir udah berubah, jadi standarnya adalah 2,5 tahun pendidikan profesinya. Itu nanti tergantung jurusan yang diambil mau apa. Kalau setahu saya, di Indonesia itu profesi pilihannya, profesi mau nantinya bisa jadi psikolog
klinis atau psikolog dewasa, terus ada juga yang bisa jadi psikolog anak, ada yang bisa jadi psikolog pendidikan, ada psikolog di dunia industri dan organisasi, sama masih ada satu universitas yang masih punya pendidikan psikolog untuk di bidang sosial. Gitu. Jadi kurang lebih lama pendidikannya kalau memang langsung sekolah terus ya sekitar minimal 6,5 tahun. Cuman karena ini program pendidikan yang nggak langsung, jadi bisa aja di tengah-tengah setelah lulus S1 kerja dulu misalnya, baru nanti lanjut S2 itu juga bisa. Gitu. Baik Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, kira-kira kapan mulai Ibu membuka praktek Bu? Apa Ibu sudah membuka praktek apa belum Bu? Buka praktek nih maksudnya gimana? Langsung praktek gitu, nanganin? Iya, kayak gitu Bu. Oke. Kalau sudah lulus, itu biasanya kalau sudah lulus S2, kalau sudah lulus pendidikan profesinya, biasanya untuk bisa dapat surat izin praktek, jadi kami psikolog juga sama kayak dokter, untuk bisa praktek itu perlu yang namanya surat izin praktek. Nah, untuk bisa dapat surat izin praktek itu ada apa? Istilahnya kami disumpah dulu, sumpah profesi namanya. Ada universitas-universitas yang udah bekerja sama himpunan, jadi begitu selesai, begitu lulus pendidikannya langsung ada sumpah di universitas, tapi ada juga yang terpisah, jadi abis disumpah terus mesti ngurus sendiri pribadi, mandiri surat izinnya, ada yang udah bekerja sama universitas, jadi bisa ada jalur buat ngurus di dalam universitas surat izin prakteknya. Nah, sebenarnya udah mulai bisa praktek setelah punya surat izin praktek. Jadi, kebetulan saya waktu itu setelah lulus langsung ngurus surat izinnya, jadi saya langsung praktek. Waktu itu memang bukan di tempat sendiri, jadi saya ikut sama, setelah lulus saya ikut sama salah satu dosen pembimbing saya yang kebetulan punya biro psikologi, jadi saya praktek di sana, dan juga saya masuk ke sekolah, jadi pegang sekolah, jadi psikolog sekolah waktu itu, selama 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi dari lulus, saya lulus 2014 itu langsung praktek. Habis itu langsung praktek. Baik Bu, berarti Ibu langsung praktek langsung terjun gitu ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu lagi Bu ya, selama Ibu menangani klien, apa ada kesulitan atau hambatannya Bu? Dan kalau misalkan ada, solusinya itu bagaimana ya Bu buat menangani kliennya itu Bu? Oke. Kesulitan atau hambatan pasti ada, pasti banyak sebetulnya. Apalagi kalau jadi psikolog anak. Maksudnya gini, kalau jadi psikolog anak, hal yang seru adalah karena kliennya kita adalah anaknya, tapi kita berurusan duluan sama orang tuanya. Jadi itu kan, kenapa saya bilangnya seru? Karena kalau misalnya klien dewasa itu biasanya datang ke psikolog atas keinginan sendiri. Jadi, udah ada kesadaran bahwa dialah yang ada masalah misalnya, dan dialah yang mesti beresin masalahnya. Sementara kalau sama anak-anak kan anak-anak belum tentu datang ke psikolog karena keinginannya sendiri, apalagi anak yang kecil-kecil. Biasanya disuruh mamanya, disuruh papanya, disuruh gurunya. Jadi ketika datang dia nggak punya ide, nggak tahu kalau sebenarnya masalahnya ada di dia. Itu satu. Jadi kadang-kadang untuk membangun istilahnya raport, untuk membangun hubungan di awal sama anaknya, kalau memang anaknya merasa dia nggak ada apa-apa, apalagi kalau yang udah mulai beranjak remaja tuh, tapi disuruh ketemu sama orang asing, nah itu agak sulit membangun hubungannya. Solusinya apa? Kalau yang masalahnya kayak gitu, biasanya saya akan
sabar sih, maksudnya ambil waktu yang banyak di awal sama kliennya supaya memang bisa melakukan pendekatan yang tidak diburu-buru, yang pendekatannya tuh memang bisa cukup apa ya, cukup natural lah dan nggak terkesan dibuat-buat, karena memang kan harus bisa kenalan dulu istilahnya sama kliennya. Paling tantangannya di situ. Tantangan lainnya adalah dulu pas awal-awal praktek, kalau ketemu sama orang tua kadang-kadang suka dipandang sebelah mata karena dianggap misalnya nggak punya pengalaman atau nggak kompeten karena misalnya sayanya belum menikah, sayanya belum punya anak, jadi kayaknya orang tua pernah ada yang bertanya, emangnya tahu gimana caranya kayak gitu. Nah, waktu itu gimana caranya? Ada salah satu dosen saya yang ngajarin bahwa kita memang harus punya rasa percaya sama diri kita sendiri karena ya meskipun pengalaman langsungnya belum punya, tapi kan di pendidikan diajarin segala macam, dibekali pengetahuan dan dibekali keterampilan sehingga kita juga punya resource yang memadai untuk bisa menangani masalah itu. Jadi nggak bisa apa-apa itu. Jadi sebenarnya waktu itu yang menjadi tantangan di awal adalah kalau buat saya pribadi membangun rasa percaya dirinya sebenarnya. Itu sih. Baik Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya. Jadi selama ini Ibu sebagai psikolog, apakah Ibu pernah menemukan kasus yang paling berkesan menurut Ibu? Oke, berkesan ya. Banyak sih. Banyak, setiap kasus pasti punya kesannya masing-masing. Mungkin yang paling berkesan banget buat saya adalah justru kasus-kasus awal saya. Kasus-kasus yang saya tangani ketika masih di pendidikan. Jadi kalau kami di pendidikan profesi itu biasanya di tahun kedua itu kami mulai ambil kasus kayak mulai ikut praktek sebagai asisten psikolog biasanya. Jadi kami belajar prakteknya di situ. Nah, dengan bekal yang masih terbatas, baru belajar, terus masih didampingi memang. Jadi waktu itu kami semua pegang kasusnya tuh pasti didampingi sama dosen pembimbing atau yang psikolog pembimbingnya. Jadi pada saat itu justru memang banyak kasus yang seru-seru. Buat saya yang paling berkesan adalah, jadi kami waktu itu pas pendidikan memang wajib menyelesaikan 10 kasus yang untuk dihitung sebagai kredit pendidikan. Nah, kasus pertama saya, itu saya langsung dapat anak yang tunarungu, di mana pada saat pendidikan itu kami nggak diajarkan bagaimana caranya ngetes anak tunarungu. Padahal, jadi waktu itu anaknya datang untuk minta dilakukan pemeriksaan karena dia mau masuk SD LB. Mau masuk SD LB yang memang kalau mau masuk SLB kan harus menyertai laporan pemeriksaan psikologis. Nah, jadi di situ saya langsung banyak belajar banget karena langsung dapat pembelajarannya tuh udah dapat kasus. Sebenarnya kasusnya mungkin tidak sulit karena permintaannya nggak banyak dan cukup jelas. Maksudnya bukan yang kasus yang datangnya dengan keluhan yang aneh-aneh lalu harus dicari tahu, enggak. Sebenarnya kan ini permintaannya jelas, pengen minta dites IQ. Tapi kondisinya yang luar biasa. Sehingga perlu banyak penyesuaian karena saya nggak punya pengetahuannya gimana cara ngetesnya untuk anak-anak dengan tunarungu. Jadi waktu itu langsung saya cari cara dan belajar sama pembimbing saya gimana caranya ngetes IQ anak dengan tunarungu. Jadi modifikasi apa yang harus dilakukan, terus bagaimana cara pemberian tesnya,
terus bagaimana merancang sesinya, merencanakan sesinya, itu buat saya sangat berkesan karena saya jadi langsung belajar bahwa oh ternyata nggak semua yang diajarin by the book itu langsung bisa diterapkan begitu aja. Tetap harus ada dari sisi kitanya atau kaminya gitu ya, sebagai ceritanya psikolognya harus bisa mikir bagaimana harus kasih tindakan yang tepat untuk kondisi klien, sebagaimana yang dibutuhkan sama kliennya berdasarkan kondisinya. Jadi gitu, bahwa harus melakukan penyesuaian, harus bisa modifikasi ini dan itu, harus bisa fleksibel. Jadi langsung dapat banyak pembelajaran banget di kasus yang pertama. Jadi itu menurut saya paling berkesan sih. Ibu, saya mau nanya, Bu. Oke. Selama menjadi psikolog, pernah atau tidak ya, Bu, menangani kasus hasil dari rujukan ahli lain? Pernah. Kalau pernah, dari siapa ya, Bu, ahlinya? Waktu itu saya dapat rujukan dari neurolog, dari dokter spesialis saraf. Dari dokter spesialis saraf ya, Bu? Maaf Ibu, kira-kira boleh dijelasin detailnya nggak? Itu kira-kira kenapa bisa sampai bisa sampai harus dirujuk ke Ibu? Kasusnya kenapa harus Ibu yang akhirnya menangani, itu kira-kira kenapa ya, Bu? Apalagi itu sampai dari dokter saraf itu, sedangkan Ibu kan psikolog. Itu kira-kira kenapa, Bu? Oke. Ya, jadi sebetulnya kerjasama seperti ini tuh bukan hal yang bukan kerjasama. Sistem rujukan seperti ini sangat sering terjadi sebetulnya kalau di kasus anak-anak ya. Dari dokter anak, dari dokter tumbuh kembang, dari dokter spesialis saraf, dari dokter rehab medik, terus ke psikolog dan sebaliknya, itu sangat sering terjadi. Biasanya memang apalagi kalau kita mau melihat profil tumbuh kembang anak secara lebih holistik, lebih menyeluruh. Itu nggak bisa cuman satu disiplin, artinya nggak bisa cuman psikolog aja, atau nggak bisa cuman dokter anak aja, nggak bisa cuman spesialis saraf aja, sehingga butuh yang namanya rujuk-merujuk ini. Waktu itu yang saya sebutkan tadi itu saya dapat rujukan dari dokter spesialis saraf karena kliennya datang ke dokter saraf. Terus kemudian dokter sarafnya melihat ada indikasi gangguan perkembangan, sehingga untuk menegakkan diagnosa gangguan perkembangan butuh dilakukan sejumlah tes yang hanya bisa diadministrasikan sama psikolog. Jadi waktu itu bentuknya seperti kita berkorespondensi, saya sama dokter syarafnya berkorespondensi untuk mengumpulkan data dan yang nantinya datanya digunakan untuk menegakkan diagnosisnya. Apakah gangguan perkembangan tersebut benar-benar terjadi sama anak ini atau enggak gitu. Jadi awalnya kan tadi datang ke dokter spesialis saraf, terus dokter spesialis saraf punya dugaan diagnosis yang untuk bisa mengkonfirmasi dugaan itu perlu dilakukan tes, makanya dilakukan tesnya sama saya. Dari tes itu kemudian ketahuan bahwa saya juga punya dugaan diagnosis yang sama, sehingga habis itu saya sampaikan hasilnya ke dokter spesialis sarafnya, terus kemudian kita berkorespondensi dan akhirnya tegaklah diagnosis gangguan perkembangan itu. Gitu. Baru dari situ treatmentnya sama-sama. Ada treatment yang diberikan sama dokter syarafnya, karena memang kebetulan waktu itu gangguannya cukup berkaitan sama kondisi neurologisnya. Ada juga treatment yang saya lakukan, yang dari saya itu untuk fokus ke pembentukan pola perilakunya. Jadi dua-duanya bisa jalan bersamaan.
Ada yang kayak gitu, ada juga yang rujuk-merujuknya satu-satu. Misalnya, saya juga pernah merujuk. Kalau tadi kan saya yang dapat rujukan. Terus kemudian saya juga pernah merujuk klien untuk datang ke untuk pergi pemeriksaan ke apa namanya, speech pathologist. Jadi orang yang bisa periksa apakah seorang anak ini punya masalah atau gangguan bicara atau enggak. Jadi kalau karena kenapa saya rujuk ke sana? Karena kalau dari tahapan perkembangannya, dari pemeriksaan perkembangan yang saya lakukan, ada sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa dia terlambat perkembangan bahasa dan perkembangan bicaranya. Nah, untuk ngecek pastinya bahwa dia speech delay atau enggak, saya kirim tuh klien itu untuk periksa ke ahli bahasa dan perkembangan bahasa dan bicara supaya bisa tahu area-area apa saja yang belum berkembang untuk perkembangan bahasa dan bicaranya, dan nanti diterapi sama si terapis bicaranya. Gitu. Jadi sebenarnya rujuk-merujuk ini sangat umum dilakukan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang bingung nggak dari cerita saya? Baru tahu sih Bu sebenarnya. Kalau tadi Ibu bilang merujuk itu ternyata sebenarnya hal yang umum, berarti kan setiap psikolog pasti seperti Ibu kan. Jadi nggak cuma Ibu yang kasusnya dari dokter, jadi hanya dokter yang menangani, tapi ternyata juga dilarikannya ke psikolog lagi. Ibu juga begitu, diperiksa kasusnya diawali dari Ibu, tapi ternyata setelah diselidiki, ternyata kasus tersebut harus dirujuk ke orang lain juga gitu. Makasih Bu. Betul. Karena kerjasama antar disiplin ini sangat bisa membantu. Artinya apa ya? Kalau ada masalah, ada sejumlah kondisi-kondisi yang memang nggak bisa tertangani kalau dapat treatmentnya psikologis aja. Misalnya kalau di orang dewasa apa ya? Kayak misalnya kasus gangguan jiwa. Ada satu gangguan yang namanya schizofren. Teman-teman pernah dengar? Tahu nggak? Skizofrenia. Ya. Kecemasan. Bukan, beda. Schizofren itu satu kondisi beda sama kecemasan. Kalau kecemasan, ya oke. Schizofren ini kondisinya orangnya udah sulit membedakan mana yang realita, mana yang nyata. Barangkali kalau terminologinya yang sangat awam itu biasanya orang-orang yang schizofren itu yang disebut sama orang-orang dengan orang gila. Biasanya. Ya, biasanya. Iya, Bu. Nah, untuk nanganin orang gila, itu treatmentnya nggak bisa cuma psikologis aja. Harus harus berdampingan sama psikiater. Karena ada kondisi-kondisi yang memang akan terbantu kalau dia minum obat. Kalau dia nggak minum obat, treatment psikologisnya nggak akan efektif karena kondisinya dia akan nggak stabil terus. Kurang lebih gitu. Atau ibaratnya gini deh, teman-teman pernah nggak sih ada di satu masa atau satu periode waktu yang barangkali stres berat sampai nggak bisa tidurnya, terus misalnya udah sampai berhari-hari yang sama sekali nggak bisa tidur sehingga rasanya badan capek banget, nggak bisa tidurnya sama sekali, nggak bisa tidur bisa sampai 4-5 hari. Itu kan sebenarnya udah nggak sehat ya. Nah, ketika misalnya terus datang ke psikolog, terus dikasih lah treatment, misalnya kita akan kasih biasanya untuk yang kayak gitu tuh, kita akan ajak relaksasi dulu, kita akan kasih ajarin teknik-teknik untuk menenangkan diri, untuk nurunin stresnya. Tapi kalau ternyata nggak bisa tidur juga, kita bisa kita bisa rujuk ke psikiater supaya dia bisa dapat obat yang bisa bantu dia untuk tidur. Karena kalau tidurnya tidak nggak diperbaiki, dia nggak terus-terusan nggak bisa tidur,
badannya nggak akan ke-charge secara fisik. Padahal tidur, makan, sama punya fisik yang sehat itu adalah kunci supaya semuanya bisa jalan. Mikir bisa jalan, merasa juga bisa jalan. Kalau tidurnya nggak bisa benar, maka mau ngebenerin dalamnya lebih sulit. Makanya tetap perlu dibantu obat barangkali untuk orang-orang tertentu yang sampai nggak bisa tidur sama sekali ketika bahkan setelah dikasih treatment untuk nurunin stres. Itu kita bisa rujuk ke psikiater. Jadi treatmentnya bisa jalan bareng-bareng. Gitu. Pernah kebetulan dulu aku pernah sempat nonton film biografi Marilyn Monroe. Entah itu di dokumentasinya sesuai dengan realita atau enggak, tapi di situ aku juga baru tahu ternyata artis Marilyn Monroe itu selama hidupnya pernah menderita skizofrenia itu yang Yu bilang, dan ternyata selama dia lagi di puncak-puncak karirnya dia itu nggak pernah lepas yang dari namanya obat. Terus sempat di filmnya itu dia kayak terapi psikoanalisis gitu loh, Bu. Kayak selain tadi kan Ibu bilang perlu mengkonsumsi obat juga. Kira-kira kalau terapi kayak gitu juga termasuk nggak, Bu? Ya, terapi Makasih, Bu. psikoanalisa. Terapi psikoanalisa itu adalah salah satu terapi yang bisa diberikan sama psikolog. Jadi itu psikoanalisa itu adalah salah satu pendekatan. Jadi kami punya sejumlah aliran istilahnya ya, barangkali gitu ya. Yang masing-masing aliran itu adalah punya pendekatan yang berbeda-beda untuk bisa approach orang, untuk bisa kasih treatment ke orang, untuk bisa cari masalahnya orang itu. Nah, psikoanalisa adalah salah satunya. Jadi memang salah satu alternatif bentuk terapi yang bisa kami berikan itu juga itu. Tapi memang balik lagi, biasanya setiap psikolog punya spesialisasinya masing-masing. Setiap psikolog punya minatnya masing-masing, jadi dan punya pendekatan yang lebih disukai atau lebih cocok buat dirinya sendiri. Meskipun biasanya kami tuh belajar semua, belajar pendekatannya tahu semua, belajar semua, tapi ada yang memilih untuk mendalami hanya salah satu atau salah dua atau salah tiga gitu. Jadi memang fokus untuk menangani kliennya hanya dengan pendekatan-pendekatan itu. Berarti cuma nanganin masalah yang bisa ditangani sama pendekatan itu. Gitu. Beda-beda sebenarnya. Tapi iya, psikoanalisa adalah salah satu yang bisa diberikan. Bu, saya ingin tanya, untuk kasus yang harus dirujuk itu, apa ada kasus yang harus dirujuk ke ahli selain ahli medis nggak, Bu? Atau ahli kejiwaan, kayak ahli hukum misalnya? Oh iya, bisa banget. Ketika ada aturannya, ketika misalnya, jadi gini, biasanya di awal sesi kami akan berikan yang namanya informed consent atau persetujuan sama klien. Artinya kami jelaskan term and condition-nya lah, bahwa ini sesinya rahasia, bahwa ini sesinya bisa ceritakan apapun yang ada, yang mau diceritakan hanya akan dikeep sama saya. Dan kalau untuk anak-anak biasanya saya juga akan bilang bahwa kalau nanti ada hal-hal yang menurut saya harus disampaikan ke orang tuanya, itu saya juga akan sampaikan. Karena kan kalau klien anak berarti kita wajib menjaga rahasianya juga, bahkan dari orang tuanya. Sehingga hal-hal yang mesti disampaikan itu mesti kita bilang juga. Nah, termasuk di dalamnya kita bisa bilang sama klien di awal bahwa kalau ada hal-hal yang menurut kami ini sudah masuk
berbahaya misalnya, atau ada kasus kekerasan di dalamnya, atau ada yang mengancam jiwa, membahayakan, itu saya punya kewajiban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi itu bisa dijelasin di awal. Meskipun ketika nanti di perjalanan dan diceritanya terus kemudian kliennya bilang nggak mau dilaporkan, tapi saya sudah bilang di awal bahwa ada kondisi yang wajib dilaporkan, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Jadi kliennya juga tahu. Sehingga ketika nanti ternyata misalnya ada dalam ceritanya dia misalnya diperlakukan kasar sama pasangannya barangkali, atau sama orang tuanya barangkali, yang dianiaya barangkali, yang sebenarnya itu kan bisa banget dilaporkan, saya akan bilang bahwa ini sebenarnya saya harus laporkan ke pihak yang berwajib. Tapi kalau dilaporkan, maka konsekuensinya yang terjadi adalah begini. Kalau nggak dilaporkan begini. Jadi kita bisa kasih tahu atau kasih gambaran ke kliennya apa sih yang akan terjadi kalau dilaporkan. Saya sendiri belum pernah dapat klien yang sampai saya harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi saya pernah datang ke pengadilan sebagai saksi ahli. Jadi itu juga bisa. Mungkin itu salah satu sistem rujuk-merujuk juga sebenarnya. Jadi waktu itu kasusnya adalah perceraian. Sebetulnya itu bukan klien saya, bahkan jadi ada pasangan yang mau bercerai gitulah. Terus kemudian lawyernya, pengacaranya salah satu menghubungi saya. Kemudian meminta saya merujuk anak-anak dari pasangan itu untuk saya pegang, dan kemudian saya diundang ke pengadilan sebagai saksi ahli untuk masalah hak asuh waktu itu. Jadi sebenarnya itu juga pakai sistem rujuk-merujuk kan sebetulnya. Sebelum saya bisa sampai datang ke pengadilan kan pengacaranya panggil saya, pengacaranya menghubungi saya, itu kan juga sebenarnya salah satu bentuk merujuk gitu. Jadi nggak harus hanya ke medis. Hukum juga kita dekat. Nggak jarang juga teman-teman psikolog yang dapat kasus itu dari Komnas, bantuin Komnas, atau ada juga saya punya teman yang duduknya di P2 TP2A. Itu apa ya kepanjangannya? Pokoknya yang perlindungan perempuan dan anak. Itu punyanya Pemda atau punyanya dinas. Jadi memang nanganinya masalah-masalah perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak, kasus-kasusnya nggak jauh-jauh dari kekerasan kalau yang saya dengar dari teman-teman saya. Jadi urusan sama hukum juga cukup dekat. Saya beberapa kali juga pernah dipanggil sama Polres untuk bantu lakukan pemeriksaan untuk kasus-kasus untuk wawancara forensik atau untuk pemeriksaan kasus pidana gitu. Jadi bisa banget. Ibu, saya mau bertanya. Kira-kira kalau rujukan dari konselor, Ibu pernah mendapatkan rujukan atau tidak ya, Bu? Konselor tuh berarti dari sekolah ya? Iya, dari sekolah. Sama ada juga konselor yang bisa buka praktek sendiri juga, Bu. Oke. Kalau dari sekolah banyak. Karena biasanya kan, apalagi dulu kan sebetulnya saya juga duduknya di sekolah sempat 2 tahun. Itu juga rujukannya dari guru BK. Itu kan konselor sekolah tuh guru BK kan. Nah, jadi sistemnya kalau dulu di sekolah saya itu muridnya ke guru BK dulu. Kalau di guru BK terus masalahnya tidak selesai atau masalahnya cukup berat, baru dari guru BK merujuk ke saya. Nggak jarang juga guru BK kirim muridnya ke klinik pakai surat gitu, jadi bahwa murid yang bersangkutan nih ada masalah ini minta tolong ditangani, itu juga bisa, itu juga pernah, sering malah. Tapi kalau dari konselor
yang bukan sekolah belum pernah. Kalau misalkan yang dari sekolah, dari guru BK itu biasanya Ibu waktu mendapatkan rujukan itu boleh diceritain nggak Bu? Masalahnya bukan masalahnya sih, lebih ke masalah ceritanya tuh apa permasalahannya gitu sampai harus dirujuk. Oke. Permasalahannya mogok sekolah. Itu sering. Waktu itu saya juga pernah menanganin kasus bullying. Saya pernah juga pegang kasus, ada satu anak yang saya pegang cukup lama di sekolah itu, anaknya punya masalah keterampilan sosial, jadi anaknya udah SMA, tapi sebetulnya dia berkebutuhan khusus, tapi cukup ringan. Artinya kebutuhan khusus sebenarnya dari sisi kognitif, anaknya baik-baik aja, anaknya cukup pinter, cuman memang dari segi sosialnya buruk, sehingga dia sangat kesulitan untuk berteman, untuk bikin tugas kelompok. Sementara waktu itu sekolahnya model yang banyak proyek kelompok maupun proyek kelas. Jadi dia cukup struggling di situ. Saya pegang anak itu juga, jadi modelnya seperti itu. Atau waktu itu ada juga beberapa, karena ini sekolah yang saya pegang waktu itu kebetulan berjenjang, memang ada dari jenjang kelompok bermain sampai SMA. Jadi kalau yang anaknya tadi itu yang SMA, yang bullying itu yang SMP. Kalau di SD saya waktu itu karena saya hanya 2 tahun di sana, jadi nggak terlalu banyak. Biasanya saya bantu guru BK untuk bicara sama orang tua yang susah, yang sulit, yang keras. Saya akan bantu orang bicara sama orang tuanya. Atau yang SD ada juga saya pegang kasus anak dengan gangguan belajar. Ada beberapa, ada yang gangguan belajarnya masalah baca, ada yang masalah nulis, gitu, macam-macam. Terus kemudian kalau di TK sama di kelompok bermain, saya dirujuknya, memang kalau TK dan kelompok bermain kan nggak punya guru BK. Jadi yang merujuk adalah guru kelas dan kepala sekolah. Nah itu juga, kalau itu biasanya yang punya masalah perkembangan. Gitu. Makasih Bu. Ada lagi mungkin? Sebenarnya banyak sih Bu. Apalagi kalau menyimpang dari topik wawancara hari ini sebenarnya banyak. Apalagi Ibu kan psikolog pasti ilmunya banyak banget. Tapi Ibu sebenarnya udah tahu kan Bu kalau misalkan kita ini mahasiswa bimbingan dan konseling. Tahu. Nah, Ibu kan sudah terjun langsung, sudah praktek langsung, sudah sering menangani kasus. Kira-kira ada suka dukanya nggak, Bu? Ada sesuatu yang jadi beban nggak? Kayak Ibu kan psikolog. Mungkin waktu Ibu kuliah, kira-kira Ibu jadi psikolog ini, itu emang Ibu sendiri yang mau atau gimana, Bu? Singkat cerita sih, ya saya sendiri yang mau. Singkat Jadi cerita. memangnya pilihan saya. Jadi singkat cerita, itu prosesnya panjang gitu nanti. Iya. Tapi singkat cerita, iya, saya memilih sendiri jurusan ini. Awalnya nggak kebayang kalau mau sampai sekolah profesi sebetulnya pas pertama kali masuk. Tapi terus kemudian saya setelah lulus itu saya nggak langsung lanjut sekolah. Setelah lulus S1 saya kerja dulu setahun sebenarnya. Nah, selama kerja itu saya kebetulan dapat kerjaannya jadi shadow teacher, jadi guru pendamping buat satu anak. Jadi anaknya sebenarnya masih anak TK, masih anak TK, cuman pada saat itu dia sekolah di sekolah yang cukup kencang tuntutan akademiknya, sementara anak itu sepertinya berkebutuhan khusus.
Nah, saya membantunya sepunyanya ilmunya saya, tapi saya selalu selama saya dampingin anak itu, saya selalu punya kayak apa ya, punya perasaan kayaknya nih anak ini punya kebutuhan khusus sehingga dia nggak bisa keep up di kelasnya, sehingga dia nggak bisa ngikutin pelajaran. Tapi apa ya, saya nggak tahu. Tapi gimana caranya saya cari tahu? Karena saya pegang anak itu setahun dan saya nggak bisa dapat jawabannya, akhirnya di akhir-akhir saya pikir, kayak saya mau sekolah lagi deh, gitu. Jadi baru dari situ saya sekolah lagi supaya saya bisa, ibarat kata saya waktu itu nggak bisa ketemu jawabannya apa, karena saya nggak tahu harus apa. Dan kalaupun saya tahu harus apa, saya mesti ngetes apa atau gimana, saya nggak punya kapasitas untuk melakukan itu. Karena saya bukan psikolog, gitu. Jadi, saya pikir, ya udah deh saya sekolah lagi aja, biar saya bisa jawab pertanyaan saya sendiri, gitu. Kira-kira ada suka dukanya nggak Bu jadi psikolog? Selama Banyak. yang Ibu jalanin. Banyak. Mau sukanya dulu apa mau dukanya dulu? Bebas Ibu. Dari Ibu maunya yang suka dulu apa yang duka dulu? Oke, yang nggak enak dulu deh. Kalau dukanya apa ya? Dukanya kadang-kadang kalau lagi sebentar, ini kayaknya saya baterainya mau habis, saya ambil charger dulu sebentar ya. Sebentar. Oke, dukanya ya tadi. Dukanya itu duka apa ya? Oh, kadang-kadang kalau ketemu kasus yang kadang-kadang kalau lagi nggak apa ya, nggak mungkin kalau sayanya lagi nggak terlalu baik-baik aja, artinya barangkali lagi capek kah, atau sayanya sendiri juga lagi ada banyak pikiran atau lagi ada banyak masalah, biasanya kalau pegang kasus suka kebawa emosinya. Nah itu nggak enak karena suka apa ya, kalau udah kebawa emosi tuh pada akhirnya jadi kepikiran terus dan jadi terlalu banyak main perasaan. Itu sebenarnya nggak boleh. Tapi dan kami sebenarnya udah diajarin gimana caranya supaya bisa nggak mencampur-campurkan antara urusan pribadi sama urusan klien. Cuman kadang-kadang kalau dapat kasus yang kasus yang bikin gemes barangkali, atau kasus-kasus yang sebenarnya mungkin bisa diatasi tapi jadi nggak bisa jalan atau prognosisnya jadinya jelek karena nggak ada kerjasama dari orang tua kah, atau orang tuanya sulit diajak kontribusi dalam prosesnya, itu kadang-kadang suka bikin proses sesinya jadi cukup berat. Dan di situ biasanya itu biasanya kondisi-kondisi yang paling menantang tuh di situ, karena pilihannya kalau saya berhasil berarti saya bisa ngajak orang tuanya untuk terlibat, tapi kalau saya tidak berhasil biasanya kliennya akan pergi, orang tuanya nggak ngajak anaknya balik lagi. Dan di situ kadang-kadang suka kepikiran kadang-kadang suka merasa bersalah juga, karena kan saya selalu mikir apapun yang saya sampaikan ke klien, tanggung jawabnya seumur hidupnya klien itu. Berarti kan saya akan bertanggung jawab sama klien itu sampai dia mati. Artinya kalau dokter salah kasih obat, salah potong pas operasi, kalaupun malpraktek, kliennya terus pasiennya meninggal misalnya. Kalau meninggal udah habis penderitaan pasiennya, paling dituntut di penjara dan sebagainya. Gitu. Tapi kan kalau psikolog salah ngomong, kliennya nggak mati.
kliennya nggak meninggal, kliennya akan terus melanjutkan hidup tapi dengan pilihan hidup yang salah atau dengan kehidupan yang mungkin jauh lebih buruk. Jadi biasanya untuk kasus-kasus yang sangat sulit sekali saya suka agak emosional sedikit lah gitu. Dukanya paling di situ. Selebihnya sih sebenarnya nggak terlalu menantang. Mungkin nggak bisa dibilang duka juga sih. Itu tantangannya menurut saya. Kalau dukanya kayaknya nggak ada ya kalau sampai bikin kedukaan. Kalau sukanya, saya sangat senang menjalani profesi ini karena apa ya? Nggak tahu. Setiap kali habis sesi, memang saya pasti capek, rasanya pasti lapar, karena kayak apa ya? Pasti setiap kali habis sesi kan pasti kayak habis muter otak, ibarat kata. Apa ya? Kayak nyusun puzzle lah istilahnya. Puzzle-nya banyak, piecesnya banyak, tapi nggak ada gambarannya. Mau kayak apa sehingga harus nyusun pelan-pelan kan gitu. Jadi pasti capek banget, tapi rasanya bahagianya luar biasa. Apalagi kalau udah denger orang tua cerita, iya nih anaknya udah mau begini, anaknya udah bisa begitu, atau dari anaknya udah ada cerita, tante aku bisa, atau misalnya udah ada dapat bilang, biasanya kalau anak-anak kan manggilnya tante ya, tante aku mau sekolah besok, gitu. Biasanya kalau darinya nggak mau sekolah, jadi kayak kalau dapet kabar atau dapat feedback barangkali dari klien bahwa apa yang saya sampaikan itu ternyata memang yang dibutuhkan sama kliennya, itu sukanya di situ. Oke, Bu. Pernah nggak sih, Bu, kayak saking kan kita nggak tahu ya, semua orang punya waktunya sama, sehari 24 jam. Tapi kan kadang capeknya orang kan beda-beda. Pernah nggak sih, Bu, capek-capeknya banget, terus dapat klien dan Ibu kayaknya nggak mau nerima, jangan dulu deh hari ini, jangan dulu, lagi capek banget gitu. Pernah nggak sih, Bu? Pernah. Dan itu justru harus dilakukan. Artinya ketika kita sadar, kita tak, apalagi teman-teman nanti juga akan jadi konselor kan. Iya. Nah, skill yang paling utama adalah sadar diri. Artinya kalau kita tahu kita lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja dan kita tahu nggak baik-baik ajanya diri kita tuh akan kayak apa, menolak klien adalah pilihan yang bijaksana sebetulnya. Karena kalau kitanya lagi capek banget dan lagi nggak punya energi positif, gini, konseling itu kan, memberikan konseling itu kan kita juga membagi energi positif kita buat kliennya. Nah, kalau kitanya lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, lagi capek banget, lagi nggak punya energi, terus kalau mau ketemu klien, kita mau bagi energi yang mana lagi? Gitu. Kalau energi buat diri kita sendiri aja kita nggak punya. Jadi, pernah nggak nolak klien? Pernah banget. Saya bahkan pernah menghubungi admin klinik saya di hari hanya praktek, karena saya ya capek banget dan stres banget, itu kan nggak bisa direncanakan ya, saya mau stres besok, kan nggak bisa gitu ya. Jadi kalau udah capek banget pas bangun paginya ternyata masih capek, biasanya pagi-pagi saya akan telepon klinik dan bilang, minta tolong untuk sampaikan ke klien, saya nggak bisa praktek. Karena kalau saya praktek, yang ada nanti nggak jadi apa-apa, sesinya sia-sia. Dari mana saya tahu itu? Karena saya pernah memaksakan diri, jadi saya tahu. Saya pernah praktek dalam kondisi saya lagi capek banget dan lagi ada masalah yang juga dipikirin juga, tapi saya tetap praktek. Pada akhirnya ketika sesi, ya klien yang nggak dapat apa-apa, saya juga nggak dapat apa-apa. Kalau kayak gitu kan, kemudian yang muncul adalah rasa bersalah kalau di sayanya karena kliennya bayar. Kliennya mungkin akan tetap merasa dapat apa-apa. Kenapa? Ada rasa penyesalan nggak ketika Ibu memberikan semacam konsultasi, tapi ternyata Ibu sadar Ibu dalam keadaan yang capek banget,
mungkin fisik nggak mendukung. Jadi selama sesi, setelah selesai sesi, kayak ada rasa penyesalan kayak harusnya nggak begini nih. Harusnya, nah ada nggak Bu rasa seperti itu? Biasanya saya belum pernah sampai ke menyesal. Artinya sebetulnya di dalam sesi itu biasanya dari yang pernah dialami ya, tetap dapat sesuatu, tetap ada yang dicapai, tetap ada target yang tercapai. Cuman kemudian saya muncul rasa bersalahnya karena saya merasa saya tidak optimal dalam memberikan sesinya buat kliennya. Tapi biasanya di akhir sesi saya akan tanya sama kliennya, di hari itu dia dapat apa? Dia dapat sesuatu nggak dari saya? Dia dapat sesuatu nggak buat dirinya dia dari sesi itu? Dan sejauh ini feedback-nya tetap dapat. Tapi evaluasi diri saya yang bilang bahwa seharusnya itu bisa lebih baik, harusnya bisa lebih optimal. Makanya muncul rasa bersalah itu. Dan ketika dan hal lain yang kemudian jadi kerasa banget adalah karena hidup kita bukan cuman buat kita ngumpulin energi bukan cuman buat hidup doang, tapi dan kita juga nggak hidup sendiri, sehingga kan harus tetap ada energi yang disisain ketika pulang ke rumah kan. Nah kalau udah lagi capek banget terus dipaksain praktek, ketika pulang ke rumah itu yang ada akan tumbuh masalah baru sebenarnya, yang bikin ya lebih rumit situasinya. Jadi sebenarnya nggak menguntungkan juga kalau maksain praktek. Apa sih yang mau dikejar? Misalnya pendapatannya kah? Seberapa sebanding sih pendapatannya dibandingin sama apa yang kita kehilangan momen yang gara-gara kita terlalu capek dan terlalu habis energinya pas sampai ke rumah. Kan bisa aja sangat mungkin ketika misalnya kita pulang ke rumah dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik aja, terus jadi berantem sama orang rumah, jadi nggak bisa fokus sama orang rumah, nggak bisa fokus sama anak misalnya, karena saya udah punya anak kebetulan, jadi nggak bisa ini dan itu, sementara kan saya masih perlu untuk menyediakan energi buat itu gitu. Jadi penyesalan nggak sampai menyesalnya mungkin bukan ke klien justru, tapi ke bagaimana saya memberikan hidup saya ke orang-orang, ya ke klien lah, ke keluarga saya, lebih ke situ. Evaluasi dirinya agak keras sih memang. Makasih. Oke, sekian, ini udah nggak ada pertanyaan lagi, jadi udah masuk akhir wawancara. Jadi saya mewakili teman-teman saya satu kelompok ingin mengucapkan terima kasih sama Bu Anindya karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu. Sama. Semoga Ibu dan keluarga tetap sehat. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajar dan teman-teman. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu Ibu. Sehat-sehat ya kalian ya. Sehat juga ya Ibu. Salam buat anak Ibu. Terima kasih. Ya, disalamin nanti. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih ya. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.